Because when the sun shine, we shine together. Told you I'll be here forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Fakta Finmalau, MPM 1211420. Di saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan sel eukariotik. Untuk itu, pertama-tama di saat ini kita perlu tahu apa itu sel. Sel merupakan unit terkecil dari sebuah makhluk hidup atau organisme. Sel juga merupakan sebuah tempat yang di dalamnya terjadi aktivitas yang menunjang kehidupan suatu organisme. Definisi dari sel eukariotik sendiri yaitu sel yang memiliki nukleus yang jelas, di mana terdapat bahan genetik atau DNA organisme, dilindungi oleh sitoplasma dan membran yang membentuk sel seluler. Sel eukariotik juga didefinisikan sebagai sel yang mengandung inti terorganisir dan organel yang diselimuti oleh organel membran. Contoh sel eukariotik yaitu adalah manusia, tumbuhan, hewan, protista, jamur. Eukariotik memiliki struktur yang multiseluler. Berikut ini bagian-bagian dari struktur sel eukariotik. Yang pertama yaitu membran plasma. Membran plasma merupakan bagian terluar dari sel. Membran plasma merupakan lapisan yang tipis yang menutup sel. Lipid penyusun utama membran terdiri dari dua lapisan yang disebut lipid bilayer. Fungsinya adalah membatasi bagian dalam sel dengan luar sel, mengatur keluar masuknya sel, permeabel selektif. Yang kedua yaitu nukleus atau inti sel. Nukleus merupakan organel terbesar sel, biasanya terletak di tengah-tengah sel. Fungsi dari nukleus sendiri yaitu sebagai tempat penyimpanan materi genetik, tempat sintetis mRNA atau transkripsi, dan tempat replikasi DNA atau penggandaan DNA. Yang ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan ruang dan mengandung cairan kental yang terdapat di dalam sel. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat organel-organel sel, tempat metabolisme, tempat penyimpanan berbagai molekul organik, atau seperti karbohidrat, lemak, protein, dan enzim. Yang keempat yaitu ribosom. Ribosom merupakan organel-organel kecil yang terdapat di dalam sitoplasma. Terdapat dua macam ribosom, yaitu ribosom terikat pada RNA kasar dan ribosom bebas yang tidak terikat pada RNA kasar ataupun bagian sel lainnya. Fungsi ribosom adalah sintetis protein. Protein yang dihasilkan baik digunakan di dalam sel maupun disekresikan keluar sel. Yang kelima yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan organel sel yang memiliki membran berbentuk labirin. Retikulum endoplasma tersusun dari jaring-jaring tubula dan gelembung membran sistem. Terdapat dua jenis RE, yaitu retikulum endoplasma halus dan kasar. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai tempat melekatnya ribosom dan juga membantu proses sintetis protein di dalamnya. Adapun retikulum endoplasma halus berfungsi untuk mencerna karbohidrat, mensintetis lemak, dan menetralkan racun. Bagian yang keenam yaitu badan Golgi. Badan Golgi terdiri dari tumpukan kantong membran pipi dan terikat dengan banyak vesikula-vesikula. Badan Golgi dikenal sebagai organel sekretori. Badan Golgi berfungsi menerima dan memodifikasi produk RE, membentuk lisosom, membentuk vesikula, membentuk akrosom, dan membentuk membran plasma. Yang ketujuh yaitu lisosom. Lisosom merupakan organel sel yang membentuk kantong kecil atau vesikel yang berisi enzim-enzim hidrolitik. Fungsi lisosom adalah berperan dalam pencernaan sel, membantu menghancurkan patogen, mendaur ulang organel yang rusak. Yang kesembilan yaitu periksosom. Yang kedelapan yaitu periksosom.
Pereksosom merupakan organel sel berbentuk kantong, mengandung butiran kristal dan diselubungi oleh sebuah membran tunggal. Fungsi pereksosom adalah memecah asam lemak menjadi molekul kecil yang digunakan dalam respirasi sel, menetralisir alkohol dan senyawa berbahaya lainnya atau di dalam sel hati. Yang kesembilan yang terakhir yaitu mitokondria. Mitokondria merupakan salah satu organel sel yang berbentuk silinder. Mitokondria diselubungi oleh dua membran, yaitu membran dalam dan luar. Terdapat dua ruang di dalam mitokondria, yaitu ruang sempit intramembran dan ruang matriks. Fungsi mitokondria adalah berperan dalam metabolisme organ energi atau respirasi yang menghasilkan ATP. Sekian dari penjelasan yang dapat saya berikan di saat ini. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.